Halo, perkenalkan nama saya Mursiana Huardria, NPM 33210078. Pada pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Zoologi Invertebrata. Tugas ini merupakan tugas UAS. Jadi video ini akan membahas 3 submateri. Yang pertama ada filum Annelida, yang kedua filum Arthropoda, dan yang ketiga filum Echinodermata. Jadi teman-teman mari simak materi dari video ini. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang filum Annelida. Mengenal filum Annelida, ciri-ciri morfologi dan karakteristik dari filum Annelida. Annelida dikenal sebagai cacing bersegmen karena tubuhnya tersusun atas banyak segmen, serupa yang disebut matamer. Setiap segmen memiliki struktur internal yang berulang, memungkinkan fleksibilitas dan spesialisasi fungsi. Ciri khas lain seperti simetri bilateral tubuh berongga dan adanya seta atau parapodia sebagai alat gerak. Dinding tubuh mereka terdiri dari kutikula, epidermis, dan lapisan otot melingkar serta membujur. Struktur ini mendukung gerakan peristaltik yang efektif. Mereka adalah tripoblastik, memiliki 3 lapisan embrionik, dan protoplasma, mulut terbentuk lebih dulu dari anus. Berikut adalah sistem kehidupan Annelida, reproduksi dan pencernaan makanan. Yang pertama itu sistem sirkulasi. Annelida memiliki sistem sirkulasi tertutup, yang berarti darah mengalir dari dalam tubuh. Mereka memiliki jantung, semua atau pembuluh kontraktil yang memompa darah ke seluruh tubuh, memastikan distribusi nutrisi dan oksigen yang efisien. Yang kedua, sistem reproduksi. Reproduksi Annelida dapat bersifat seksual atau aseksual. Sebagian besar hermafrodit, artinya memiliki organ jantan dan betina, tetapi memerlukan pasangan untuk kawin. Ada juga yang bereproduksi secara aseksual melalui fragmentasi. Yang berikut sistem pencernaan. Sistem pencernaan Annelida lengkap, dimulai dari mulut, faring, esofagus, tamblok atau penyimpanan, ampela atau penggilingan usus, hingga anus. Ini memungkinkan mereka untuk mencerna berbagai jenis bahan organik dari lingkungannya. Alat gerak Annelida, mekanisme dan adaptasi. Annelida bergerak menggunakan kombinasi kontraksi otot, melingkar dan membujur pada setiap segmen tubuhnya, dibantu oleh struktur seperti seta atau rambut kaku, atau parapodia atau struktur berbanding seperti dayung. Seta ditemukan pada cacing tanah, dan sebagian besar seta adalah bulu-bulu kecil yang menancap ke tanah, memberikan daya cengkram saat otot berkontraksi untuk mendorong tubuh ke depan. Propodia, khususnya pada Pileaceae, propodia adalah proyeksi berbanding lateral yang dilengkapi banyak seta. Berfungsinya tidak hanya untuk bergerak, tetapi juga untuk respirasi, dan kadang-kadang adaptasi ini memungkinkan berbagai mode gerakan, mulai dari menggali, merayap, hingga berenang. Yang berikut contoh spesies yang termasuk dalam filum Annelida. Yang pertama itu ada cacing tanah. Cacing tanah memiliki tubuh silindris bersegmen, hidup di tanah lembab, dan dikenal sebagai pengurai bahan organik, bergerak dengan kontraksi otot dan seta. Hermafrodit berperan besar dalam aerasi dan kesuburan tanah. Yang kedua ada lintah. Tubuh pipi tanpa seta atau parapodia, memiliki alat pengisap di kedua ujungnya. Umumnya hidup di air tawar. Sebagian besar bersifat ekstoporasit, mengisap darah, digunakan dalam pengobatan tradisional dan modern. Dan yang ketiga itu ada cacing laut. Cacing laut bersegmen dengan parapodia yang jelas di setiap segmen, dilengkapi dengan seta, umumnya berukuran lebih besar dan berwarna-warni. Hidup bebas di dasar laut,
Ada yang karnivora, ada yang herbivora atau detrivora. Yang berikut manfaat annelida bagi kehidupan manusia. Yang pertama, dampak positif, yaitu menyuburkan tanah. Cacing tanah menggerasi dan memperkaya tanah dengan kotorannya atau mulching, meningkatkan kesuburan dan drainase. Ini sangat penting untuk pertanian organik dan ekosistem darat. Yang kedua, ada bioremediasi. Beberapa annelida dapat membantu membersihkan tanah dari polutan yang berbahaya, menyerap atau mengurai kontaminan, menjadikannya agen penting dalam upaya restorasi lingkungan. Nah, yang berikut itu kita akan membahas tentang filum Arthropoda. Mengenal ciri-ciri umum dan karakteristik filum Arthropoda. Yang pertama, eksoskeleton keras. Tubuh Arthropoda dilindungi oleh kerangka luar atau eksoskeleton yang terbuat dari kitin, memberikan perlindungan dan dukungan struktural. Yang kedua, tubuh bersegmen. Ciri khas Arthropoda adalah tubuhnya yang terbagi menjadi segmen-segmen, seringkali membentuk kepala, toraks, dan abdomen. Yang berikut, kaki beruas. Mereka memiliki alat gerak berupa kaki yang beruas-ruas, memungkinkan gerakan yang persis dan adaptif. Yang berikut, sistem saraf tangga tali. Sistem saraf mereka terdiri dari ganglion, otak, dan tali saraf ventral yang berpasangan di setiap segmen. Yang berikut, sistem reproduksi dan pencernaan makanan bagi filum Arthropoda. Yang pertama itu sistem reproduksi. Filum Arthropoda umumnya bereproduksi secara seksual dengan pembuahan internal. Banyak spesies menunjukkan dimorfisme seksual, di mana jantan dan betina memiliki penampilan yang berbeda. Beberapa juga mengalami metamorfosis lengkap atau tidak lengkap dalam siklus kehidupannya. Yang kedua, sistem pencernaan. Sistem pencernaan filum Arthropoda adalah tabung lengkap, terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Mereka memiliki kelenjar pencernaan untuk memecah makanan. Adaptasi mulut bervariasi sesuai jenis makanan, seperti mengunyah, mengisap, atau menusuk-mengisap. Dan yang berikut itu ada alat gerak Arthropoda. Arthropoda berjalan atau berlari, kaki beruas pada serangga dan laba-laba, memungkinkan gerakan cepat di darat. Yang kedua itu terbang. Banyak serangga memiliki sayap yang memungkinkan mereka terbang, memberikan mobilitas tinggi dan kemampuan untuk mencari makanan serta pasangan. Dan yang ketiga itu berenang. Air memiliki kaki renang atau pelopot yang dimodifikasi untuk bergerak di air. Yang berikut berlompat. Beberapa serangga seperti belalang dan kutu memiliki kaki belakang yang kuat untuk melompat. Dan yang berikut itu ada contoh hewan atau spesies yang termasuk dalam filum Arthropoda. Yang pertama kita lihat tentang semut. Semut hidup di dalam koloni sosial yang terorganisir dengan ratu, pekerja, dan prajurit. Mereka dikenal karena kemampuan navigasi, komunikasi kimiawi, dan struktur sosial yang kompleks. Yang kedua, laba-laba. Laba-laba memiliki 8 kaki, 2 segmen tubuh atau cephalothorax dan abdomen, dan dapat menghasilkan jaringan sutra untuk menangkap mangsa atau bergerak. Mereka adalah predator penting dalam ekosistem. Yang ketiga itu ada kepiting. Krustasea yang memiliki cangkang keras dan 10 kaki, termasuk 2 capit besar. Mereka hidup di air tawar atau air laut dan dikenal karena cara berjalan menyamping. Yang berikut itu dampak positif dan negatif filum Arthropoda bagi manusia. Yang pertama kita lihat tentang dampak positif. Penyerbuk. Banyak serangga seperti lebah dan kupu-kupu adalah penyerbuk vital untuk pertanian dan ekosistem. Yang kedua, udang, kepiting, dan lobster adalah sumber protein bagi manusia.
Dan yang ketiga itu pengurai. Beberapa antropoda membantu dalam dekomposisi materi organik, menjaga kesuburan tanah. Nah, yang terakhir itu ada dampak negatif filum antropoda bagi manusia. Yang pertama, hama pertanian. Belalang dan ulat dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada tanaman pangan. Yang kedua, faktor penyakit. Nyamuk membawa penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Dan yang ketiga itu alergi. Alergi dan sengatan. Beberapa antropoda dapat menyebabkan reaksi alergi atau sengatan yang berbahaya. Nah, jadi yang terakhir itu kita akan membahas tentang filum Echinodermata. Mengenal ciri-ciri umum dan klasifikasi filum Echinodermata. Filum Echinodermata yang berarti kulit berduri adalah kelompok hewan laut yang dikenal dengan ciri khasnya. Mereka memiliki simetri radial, pentameral atau berjari-jari 5. Pada tahap dewasa, meskipun larva mereka menunjukkan simetri bilateral, tubuh mereka dilapisi oleh lempeng-lempeng kapur yang membentuk endoskeleton, seringkali dengan duri yang menonjol. Selain itu, mereka bergerak menggunakan sistem vaskular air yang unik. Yang kedua itu, ada sistem reproduksi dan pencernaan makanan bagi filum Echinodermata. Sebagian besar Echinodermata bereproduksi secara seksual dengan pembuahan eksternal, di mana gamet dilepaskan ke air. Mereka umumnya dioiciois, berkelamin terpisah. Selain itu, banyak spesies memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa. Bahkan dari sebagian kecil tubuhnya, seperti bintang laut yang dapat menumbuhkan kembali lengannya yang putus. Nah, yang berikut itu ada alat gerak dan sistem vaskular air yang khas. Alat gerak utama Echinodermata adalah kaki ambulkral yang merupakan bagian dari sistem vaskular air mereka yang rumit dan unik. Sistem ini tidak hanya berfungsi untuk pergerakan, tetapi untuk makan, pernapasan, dan ekskresi. Air masuk melalui lempeng saringan atau madreplurid, mengalir melalui saluran batu atau stone canal, menuju saluran cincin atau ring canal, lalu ke saluran radial atau radial canals. Di setiap lengan dari saluran radial, air dipompa ke ampula dan kemudian ke kaki ambulkral, menyebabkan kaki mereka memanjang dan mencengkram permukaan. Yang berikut, contoh spesies yang termasuk dalam filum Echinodermata. Ada bintang laut, landak laut, dan teripan. Kita akan bahas yang pertama itu bintang laut. Bintang laut dikenal dengan bentuk bintangnya yang khas, umumnya memiliki 5 lengan atau lebih. Pemangsa aktif, sering memakan kerang dan tiram, memiliki kemampuan regenerasi lengan yang luar biasa. Yang kedua itu ada landak laut. Tubuh bulat atau pipi yang tertutup duri-duri panjang yang dapat digerakkan, bergerak lambat menggunakan duri dan kaki ambulkral. Herbivora, memakan alga dan dikenal karena gonernya yang dapat dimakan atau telurnya. Dan yang ketiga itu ada teripang. Teripang dikenal sebagai timun laut, memiliki tubuh memanjang dan lunak. Mereka adalah detrivor, membersihkan dasar laut. Beberapa spesies memiliki mekanisme pertahanan unik, yaitu mengeluarkan organ dalamnya ketika terancam. Yang berikut itu dampak positif dan negatif Echinodermata bagi manusia. Kita akan bahas yang pertama itu dampak positif. Sumber makanan beberapa spesies seperti teripang dan onare landak laut merupakan makanan lezat dan bernilai ekonomi tinggi, terutama di Asia. Mereka kaya protein dan nutrisi. Yang kedua itu indikator kesehatan. Lingkungan Echinodermata sensitif terhadap perubahan lingkungan, menjadikan mereka indikator penting bagi kesehatan ekosistem laut. Membantu ilmuwan memantau polusi dan perubahan iklim. Nah, yang kedua itu dampak negatif filum Echinodermata bagi manusia. Meskipun sebagian besar positif, beberapa Echinodermata dapat menimbulkan dampak negatif, misalnya populasi landak laut yang meledak di beberapa area
dapat merusak hutan, rumput laut, dan terumbu karang karena mereka memakan alga secara berlebihan, mengganggu ekosistem. Beberapa spesies bintang laut juga dapat menjadi hama bagi budidaya kerang dan tiram, menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi nelayan. Oke baik, jadi ini pemaparan materi dari saya mengenai 3 film. Sekian dan terima kasih. Audio Jungle.